Setiap orang pasti akan berubah. Contohnya teman rapper ojol saya. Dulunya hidupnya susah. Tapi sekarang dia berusaha dan terus berusaha. Akhirnya dia berubah. Kan boleh masuk, bukannya udah di skor 4 hari lu ya? Sebenarnya gue malas masuk. Cuman nyokap gue di rumah ngomong terus. Pusing gue dengerinnya. Jadinya gue masuk deh. Wah enak lu libur 4 hari, pasti lu main game terus kan? Mana enak sih. Di rumah nyokap ngomong mulu. Ribet. Tapi udah ngerjain tugas belum? Tugas yang mana nih? Aduh, gue lupa lagi. Mendingan kita cabut yuk. Main PS. Wah kacau lu. Kalau tanya Paman gimana lu? Bilang aja, gue lupa kalau misalkan hari ini udah boleh masuk. Oke, ayolah. Tapi gimana? Kan di depan udah ada satpam. Kita harus belakangan coba nggak? Yaudah, ayo cabut. Mon, ayo Mon, angkat Mon. Iya, bentar. Mon, ayo Mon, dikit lagi Mon. Monan, ayo dikit lagi. Weh, Mon. Mana sih? Mon. Monan mana? Patan. Erlan, mau kemana kamu? Mau bolos ya? Kamu lagi, bikin ulah terus. Nggak kapok-kapok kalian ke Pak Amran. Ayo ikut ke Pak Amran. Ya, Pak. Ayo turun. Monan, saya sudah mengirim pesan sama ibumu. Sekarang, kamu boleh kembali ke kelas. Tapi ingat, jangan sampai kamu mengulangi kesalahan yang sama. Ya Pak, saya janji. Erlan, bagaimana dengan ibumu? Saya sudah mengirim pesan sama ibumu, tapi tidak ada balasan. Apa mungkin ibumu tidak tahu bagaimana caranya lagi untuk menasihati kamu? Mana nomor ayah kamu? Biar saya bicara sama ayah kamu. Nomor HP ayah saya ada di HP saya, Pak. HP-nya ada di dalam tas. Terus tasnya dibawa sama Monan, Pak. Saya ambil dulu ya, Pak. Ingat, jangan sampai kamu bolos lagi ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Yaudah, ambil sana. Siapa ya? Kalau misalkan telepon Bapak, ntar gue domelin. Alhamdulillah, pagi-pagi sudah dapat orderan nih. Lumayan, alhamdulillah. Lumayan. Orderannya dikit-dikit. Deket-deket lagi. Mau jemput sama Mas? Iya Pak, saya mau jemput Erlan, katanya suruh tunggu di depan. Oh, Erlan. Kalau gitu, Masnya tunggu di sana aja, parkiran. Ya, baik Pak. Ayo. Berangkat sekarang? Enggak, Bang. Saya mau minta tolong. Minta tolong apa? Saya mau minta tolong, Abang jadi bapak saya. Emangnya bapak lu kemana? Bapak saya udah pisah, Bang, sama ibu saya. Hari ini orang tua murid sama guru mau ngomongin iuran sekolah, Bang. Ibu saya kerja, Bang. Kalau misalkan dia izin hari ini, gajinya dipotong. Oh, jadi lu nggak mau ngerabotin ibu lu? Iya, Bang. Oh iya. Dulu juga ibu gue pekerja pabrik, kerja keras. Gimana rasanya ibu gue kerja keras buat gue kan? Ya gue bantuin.
Ya, sekarang gue juga mau bantuin lu. Terus gimana? Ayo bang, kita kesana bang. Oke, gue parkir dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Begini, saya sudah panggil istri Bapak 5 hari yang lalu untuk kebaikan Erlan. Tapi sampai pagi ini tidak ada perubahan, Pak. Saya setuju aja, Pak, dengan rencana sekolahan ini. Tapi biasanya ditentukan bersama-sama rapat para wali murid lainnya. Besarnya berapa saya ikut, Pak. Tapi kalau bisa jangan terlalu mahal, Pak. Maksudnya, Pak, Bapak ngomong apa ya? Saya nggak mikir lagi. Nggak nanya juga ke Pak Gurunya. Dia bilangnya soal tur. Tak taunya dia bilangnya yang lain. Itu, Pak, masalah tur sekolahan, Pak. Tur sekolah. Iya, Pak. Astaga. Saya itu ngomongin anak Bapak yang ketahuan bolos sekolah, Pak. Lima hari yang lalu, saya udah kasih tahu istri Bapak. Bapak nggak tahu kalau anak Bapak melakukan pemalakan pada adik kelasnya, Pak. Astaga, Erlan. Bapak nggak tahu. Dan istri Bapak nggak ngasih tahu. Nggak tahu, Pak. Istri saya kan kerja di pabrik. Saya juga jarang ngobrol sama istri saya di rumah. Sejak kapan istri Bapak kerja di pabrik? Sejak tahun lalu, Pak. Istri Bapak jual gado-gado di rumah. Keluarga macam apa ini? Bapak tidak tahu apa yang istri lakuin. Bapak tidak peduli sama anak. Bapak niat gak sih menjadi kepala keluarga yang baik? Begini, saya kasih peringatan kedua. Kalau masih terulang, mohon maaf. Saya terpaksa mengeluarkan anak Bapak dari sekolah. Silakan tanda tangan. Baik, Pak. Kalau gitu, makasih, Pak ya. Ya. Permisi. Baik. Ya, anak sekarang dramanya luar biasa. Ayo. Bang, makasih banyak ya bang. Makasih, makasih. Kamu yang bikin masalah. Saya yang kena omelan. Kamu itu jangan bikin masalah mulu ya di sekolahan. Saya kena ceramahan dari Pak Guru kamu. Tadi katanya cuma sebentar mau ngomongin tur sekolahan. Mana buktinya? Iya bang, maaf bang ya. Saya takut banget kalau ketahuan orang tua saya. Soalnya kalau ketahuan, saya diomelin habis-habisan bang. Makanya kamu itu jangan banyak tingkah di sekolahan. Sekolah yang benar. Iya bang. Kamu itu sekolah tinggal sekolah. Yang benar aja sekolah. Lu denger ya, di luar sana itu masih banyak orang-orang yang pada punya sekolah. Tapi apa? Mereka itu tidak punya duit. Kamu enak bisa sekolah di sini. Iya bang. Udah makanya kamu sekolah yang benar di sini ya. Iya bang. Bang, ini saya lebihin sedikit bang. Udah. Kalau gitu kamu sekolah yang benar ya. Iya bang. Makasih ya bang. Ya. Aduh, Bapak ini gimana?
malah minta duit sama anaknya. Bukannya ngasih duit buat anaknya sendiri. Pantesan si Erlan terus-terusan berontak. Kalau udah gini apa nggak bikin repot? Jangan ya, Dek. Jangan. Saya jadi inget waktu dulu sering diomelin sama guru BP saya. Dan terjadi lagi, Abang Ojol yang tertangkap kamera netizen bawa paket yang bikin gelengkan kepala orang yang melihatnya. Abang Ojol ini bawa kasur, bukan cuma satu lagi, tapi 2 kasur yang ditumpuk. Aduh, nggak bahaya tah? Meski orderan lagi anyep, tetap pikirkan keselamatan diri dan juga orang lain ya bang. Lain kali yang begini jangan diambil lah bang. Mata yang lelah tak bisa dibohongi, dan obat mengantuk adalah tidur. Tapi apa jadinya ya? Baru terlelap tidur, tiba-tiba saja terdengar suara notifikasi orderan masuk. Abang ojolnya terbangun dengan kaget, tapi dalam keadaan setengah sadar ia justru kebingungan. Matanya masih mengantuk, dan tangannya panik meraba-raba saku, mencari-cari HP yang entah di mana. Teman-temannya yang melihat momen ini tak bisa menahan tawa menyaksikan kejadian itu. Abang ojol yang masih setengah mengantuk itu sibuk mencari HP yang ternyata menempel di punggungnya sejak tadi. Dalam keseharian seorang abang ojol, banyak momen-momen tak terduga yang bisa membuat hati lebih berwarna. Seperti siang itu misalnya, ketika abang ojol bingung mencari lokasi penjemputan karena di lokasi sedang ramai customer, sedang menunggu, dan banyak driver lain yang mencari customernya. Si abang ojol meminta customernya buat fotoin patokannya. Dengan sigap, customer mengeluarkan ponselnya dan memotret tempat ia sedang menunggu. Beberapa detik kemudian, alih-alih mendapatkan respon biasa, ini malah si abang ojolnya kaget dan bilang, "Bang, itu foto saya," tulis abang ojolnya. Jadi kaget si abang ojolnya difotoin. Sebuah video netizen merekam aksi kasta tertinggi penguasa jalanan. Kali ini bukan emak-emak yang bikin ulah sen kiri belok kanan, tapi emak-emak yang dibonceng abang ojol, tapi posisi duduknya kelewat maju ke depan. Jadi membuat abang ojolnya duduknya harap-harap cemas di ujung sadel motor. Aduh bu, kalau sayang sama abang ojolnya jangan gitu dong dibilangin aja atuh. Jangan dipepet sampai kejepit gitu. Hihihi. Entah apa yang ada dalam pikiran abang ojol ini. Ia tampak riang gembira, tak peduli dengan panasnya udara dan panjangnya antrian di pom bensin. Ia asik aja joget sendirian, yang bikin banyak orang yang sedang mengantri jadi tuh senyum-senyum. Ada yang komen, mungkin si abang ojolnya riang gembira setelah dapat orderan jemput customer ke Kuwait. Tapi seru bang, berbagi kebahagiaan. Teruskan bang, tarik mang. AC oleh Jos. Setiap hari saya melintasi jalanan. Ya, sudah biasa. Saya hidupnya di jalanan. Ketemu sama berbagai macam orang di jalanan, itu udah jadi makanan saya sehari-hari. Tapi karena kejadian waktu itu, bikin saya sadar. Kita nggak boleh sombong. Karena kesombongan itu bikin kita nggak waspada. Ini anyep banget. Udah setengah jam padahal di sini. Kagak nyangkut nih orderan. Mas, narik nggak? Iya mas. Anterin saya ke Mambu Apus yuk, tapi saya kasih langsung ya, nggak usah pakai aplikasi. Nggak bisa mas.
mending pakai aplikasi aja biar sama-sama aman. Ya elah mas, nggak usah mendingan. Itu duit langsung sama emas daripada pakai aplikasi bakalan terpotong mas. Ya mau nggak? Ke Bambu Apus doang kok. Nggak bisa mas, maaf. Saya lebihin deh. Ayo. Maaf banget nggak bisa mas. Gini aja deh, mas coba lewat pakai aplikasi dulu, order. Ini kan berhubung drivernya lagi sedikit. Yang masuk pasti nanti saya langsung pick up kok orderannya. Coba saya pesan dulu ya. Iya mas. Udah tuh. Nah kan, yang masuk saya mas, langsung saya pick up ya mas ya. Oh iya iya. Alhamdulillah. Ke Bambu Apus Oke, ya. Siap mas. Ini helmnya mas. Dari tadi sepi, nggak orderan. Banyak mas. Ini makanya orderan pertama dari mas nih. Alhamdulillah rezeki. Iya, iya. Siap. Yuk. Ayo. Siap. Silakan mas. Yuk. Oke berangkat kita mas ya. Berangkat. Awalnya kan dia sempat maksa, nggak mau pakai aplikasi. Ya saya nggak mau dong. Hari gini apalagi, begal kan pinter-pinter. Tapi mau nggak mau, saya paksa terus. Tetap harus pakai aplikasi. Akhirnya itu customer mau pakai aplikasi. Ya, tapi di jalan customer saya ini berulah. Halo bos. Lagi di jalan nih. Iya aman tenang aja bos. Tapi kita pakai rencana kedua ya bos ya. Oke siap. Yuk. Mas, coba dah kita di perempatan sana itu kita belok kiri dah. Oh. Iya dong mas. Iya, siapa tahu saya masih inget kan. Iya mas. Ini masih jauh mas. Aduh mas, saya juga lupa ini jalannya di mana ya. Waktu itu sih, Patokannya ada nggak? iya waktu itu sih saya datangnya ke sini malam. Kalau siang kayak gini saya jadi lupa mas. Loh. Aduh. Mas, kok berhenti di sini? Bukan di sini tempatnya. Enggak apa-apa mas. Mata saya kelilipan barusan. Kirain gua begal, udah takut aja gua dari tadi. Mas, ayo. Oh, iya mas. Udah ketemu belum jalannya? Bentar. Saya cari di map dulu ya. Ah, iya mas. Kalau dari sini 1 kilometer berarti sebentar lagi tuh di sekitaran sana kali mas. Oh, oke mas. Ya Yaudah udah. kita ke sana ya. Siap. Nah itu dia bang, belok ke kiri bang. Belok aja. Iya mas. Oke. Aduh. Kenapa bang? Main dompet. Gak ada. Sini, main dompet. Dibilang gua gak ada dompet. Sini bang. Sayang. Apaan sih? Saya ajak tuh customer saya buat lawan begal berdua. Nyatanya customer itu nggak berani. Ya akhirnya saya ngelawan kedua begal itu. Berani lu. Bang, bantuin gua bang. Enggak. Bang, bantuin gua. Siap. Serahin dompet lu. Pantesan ya, lu komplotannya. Gua ketua gengnya, tau nggak? Cepetan. Saya sebenarnya udah pasrah. Mau diambil dompet saya, HP saya, bahkan sampai motor aja saya udah pasrah. Tapi saya sempat berdoa sama Allah, ya Allah, tolong jangan diambil nyawa saya hari ini. Mana handphone lu, kunci motor lu? Agak ada, gua. Bang.
Pegangin tangannya. Cepetan. Saya kan dapat. Oh ya? Baik, aku digebukin sih kan, gebukin sih. Cepat itu, Ojon, cepat. Ya udah, gua aja videoan ya. Ya udah. Woi, berhenti. Mbak, tolong Mbak, mereka begal Mbak. Tolong, ada begal. Lu ngapain lu? Hapus tuh video. Enggak. Biarin kalian viral muka berdua. Cepet. Ayo buruan, pakai motor lu. Bang, makasih banyak Mbak ya. Sama-sama, Bang. Tadi kalau misalkan nggak ada Mbaknya, udah habis ya Mbak. Udah, Bang. Bawa motornya yuk. Mukanya luka-luka tuh. Kita obatin. Sekalian lapor polisi, Bang. Ya Mbak, makasih ya Mbak. Sama-sama, Bang. Saya jalan dulu Mbak. Ya. Saya udah hampir putus asa, alhamdulillah berkat ibu-ibu itu ngeriakin begal. Pada kabur dah, itu begal. Sempet ibu-ibu tuh ngomong, awas lu, kalau nggak pergi gue bakal viralin. Akhirnya tuh begal pergi juga. Makanya saran saya buat teman-teman di rumah, tetap waspada. Banyak amat ini, Bang. Saya pernah dapat customer ibu-ibu. Nah, dia ini lagi ada trouble di jalan. Jadi nggak bisa jemput anaknya. Yang bikin saya agak kesel ini, tingkah anaknya itu loh. Bener-bener nguras emosi saya waktu itu ya. Ya, sebagai driver ojol, kita mesti banyak-banyak sabar deh. Sampai macet ini di jalan, aduh. Ini gara-gara meeting molor. Jadi saya telat jemput si Dika. Aduh, si Dika jadi ngambek ini ntar, aduh. Sabar Dika, sabar ya. Aduh, bentar lagi Mami datang nih. Mana sih ini Mama nih? Lama banget. Aduh, bener kan Dika? Halo Dika. Halo? Sayang, ini Mama udah di jalan, sabar ya. Sabar ya. Mama masih lama. Di sini udah sepi. Tinggal Dika sendiri. Iya. Sabar, ini Mama juga bentar lagi nyampe. Mama jadi jemput kan? Jadi dong, ini Mama udah di jalan. Ayo buruan jemputnya. Iya, iya. Aduh. Aduh, kenapa lagi nih ya Tuhan? Aduh, kalau lagi buru-buru ada aja kejadian. Aduh. Apa ya? Ya Allah. Aduh, pakai gembes lagi bandnya. Aduh, ada aja kalau buru-buru ya kejadian. Aduh. Gimana ini si Dika? Aduh. Kenapa nggak pakai ojol aja buat jemput Dika? Saya order aja deh. Ya Tuhan, kenapa di-cancel? Aduh, kenapa sih di-cancel sih? Ada aja. Saya order lagi deh. Alhamdulillah dapet. Halo? Bang Ojol ya? Iya, selamat siang Bu. Bang, tolong jemput anak saya ya Bang. Jangan di-cancel ya Bang.
Oh iya, tenang aja Bu, saya nggak pernah cancel orderan kok. Ini alamat sekolahnya sesuai aplikasi kan? Iya Bang, itu alamatnya udah sesuai. Nama anak saya namanya Dika. Ya, nanti saya kabarin anak saya kalau abang yang jemput namanya Abang Nando ya? Iya Bu, betul. Saya Nando. Makasih ya Bang. Nama anak saya namanya Dika, dia nunggu di pos depan ya Bang. Siap Bu, sama-sama. Ini saya segera meluncur ya. Syukur. Halo Ma, udah deket ya? Maaf ya sayang, ban mama bocor. Ya, lama lagi dong. Sabar dong Dika. Mama udah pesenin ojol buat kamu. Bentar lagi juga nyampe. Namanya Bang Nando ya. Kenapa nggak dari tadi sih pulang naik ojol? Kan udah lama. Enggak, bentar lagi nyampe. Udah ya, tunggu aja di situ, jangan kemana-mana, ya? Iya. Enggak ya? Iya lah Bang, lihat dong gerbang udah ditutup. Sisa aku sendiri di sini. Aku lapar nih. Wah, galak juga nih anak kalau lagi lapar. Udah, buruan. Bang, kelamaan sih. Ayo Baru buruan. 10 menit ya? Udah lama aja. Dan sepanjang perjalanan, saya coba ajak ngobrol tuh anak. Supaya dia tidak ngambek gitu maksudnya. Dika, abang perhatiin dari tadi kamu diem aja. Mikirin apaan sih? Nggak ada Bang. Kamu di sekolah tadi gimana? Pasti kamu lagi banyak dikasih PR ya sama gurunya. Enggak, biasa aja. Oh iya, kamu suka main game nggak? Abang suka main game loh. Abang ada game baru nih. Udah Bang, jangan ngomong terus. Dika lapar nih. Lucu juga nih bocah. Kecil-kecil udah galak. Udahlah. Lah, Bang, kok jalannya ke sini Bang? Ini kan bukan jalan ke rumah saya Bang. Ya tenang aja, kita lagi nyari jalan pintas. Ntar juga nyampe kok. Wah, Abang pengen nyulik saya ya Bang? Saya teriak nih. Jangan dong, siapa yang mau nyulik kamu? Kalau Abang nyulik saya, Abang rugi Bang. Saya ini makannya banyak Bang. Abang turunin Bang, Bang turunin. Abang turunin saya di sini Bang. Diem dong. Turun Bang, saya mau turun Bang. Bu, ini udah ya Bu? Ya, iya Pak. Tuh, lihat Bu. Oh iya, Semua udah nih. beres. Ya, udah beres semua. Aduh, makasih ya Pak. Oh iya Bu. Makasih ini buat rokok. Makasih ya Bu. Iya, sama-sama. Dia cash lo ya, enak. Alhamdulillah. Loh, kok ini ojolnya malah belok? Ini kan bukan jalan yang menuju ke rumah saya. Aduh, gimana ini? Jangan-jangan Dika mau diculik. Aduh. Saya telepon deh. Aduh, kenapa nggak diangkat ini sama Nando? Aduh, kenapa nggak diangkat lagi? Ini kenapa sih? Aduh, ya Allah. Abang jangan nyulik saya dong Bang. Siapa yang mau nyulik kamu? Tadi kan bilang kamu kalau lagi lapar. Hanya abang bawa kesini tuh. Kamu bisa jajan di sono. Mau nggak? Wah, mau Bang, mau Bang. Beneran.
Banyak banget. Aduh, banyak amat. Boleh lagi nggak? Beli lagi. Beli itu bang. Sudah? Sudah. Emang habis banyak gini? Enggak sekarang dihabisinnya, buat besok juga. Berapa bang semuanya? Jadi 200. Ini 200 nih. Bayar. Abang bayarin dulu, nanti diganti sama mama di rumah. Tenang aja bang, ntar bakal digantiin sama mama. Ya deh. Uangnya pas ya? Mau dikasihin? Iya bang. Ditasin aja bang, Oh. di tas aku. Makasih bang ya. Ya, sama-sama. Nah, udah sampai kan? Kamunya aja yang punya pikiran jelek sama saya, sampai mau nyulik lagi. Iya sih. Tuh ibunya udah datang. Kamu jangan macam-macam. Dika! Ya ampun, kamu kemana aja sih? Ditelepon nggak diangkat-angkat? Mama kenapa sih? Tuhan, kenapa ditelepon sama mama nggak diangkat-angkat? Kan mama takut kamu diculik, Dika. Kalau diculik gimana? Gak mungkin lah Bu, saya mau nyulik dia. Rugi saya Bu, makanya kan banyak dia. Emang iya? Lagian abang kenapa sih jalannya nggak sesuai map aplikasi? Mana belok kemana tahu itu emang belok kemana? Ya Bu, tadi kan kita mampir pulang dulu. Makanya Dika tadi lapar soalnya. Jadi jajan dulu. Kamu Dika ngerepotin ih. Bang, ongkosnya saya sudah bayar sesuai aplikasi. Ini tip buat abang ya. Makasih udah nganterin anak saya. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama. Oh ini Bu, ada bon Bu. Bon apa? Jadi tadi Dika jajannya di warung, katanya bakal digantiin sama Ibu. Alah, banyak amat bang, jajan apa aja ini? Saya kurang tahu Bu, dia tadi asal ngambil aja soalnya. Banyak amat ini bang. Aduh Dika. Dika! Bang, bentar ya. Saya ambilin duit dulu. Dika! Saya nggak tahu dah gimana nasibnya si Dika. Yang awalnya dia kan yang ngambek. Tapi setelah tahu mamanya dengan belanjaan dia seperti itu, segitu, 200. Akhirnya mamanya yang ngambek. Lagi. Seorang lady ojol yang latah digoda oleh temannya di pom bensin, bikin orang lain tersenyum geli. Meski sudah berkali-kali minta jangan digoda, tetap aja tuh si lady ojol ini tergoda sendiri. Walaupun sering jadi sasaran keusilan, lady ojol ini selalu ikut tertawa, menyadari bahwa tawa bersama adalah bagian dari keseharian mereka.
Di tengah pekerjaan yang kadang melelahkan, momen-momen seperti ini menjadi penyegar, membuat suasana lebih hangat dan penuh kebersamaan. Semoga banyak berkah ya kakak, jangan marah ya. Orderan lagi anyep, abang ojol ini malah kreatif tuh, menciptakan layanan baru, jasa setut atau dorong kendaraan yang mogok. Tapi nggak gitu juga kali bang, masa iya yang disetut mobil? Tapi aksi driver ojol ini tampak begitu serius, seolah-olah ini adalah misi penting. Tapi buat para pengendara lain yang lihat, aksi ini justru jadi sumber hiburan. Mereka tertawa geli melihat seorang abang ojol yang aktingnya begitu natural mendorong mobil tadi. Katanya makhluk gaib itu nakutin di saat kita lagi sendirian. Saya pernah ngalamin, tapi saya nggak sendirian. Waktu itu saya dapat orderan jemput customer. Lokasinya nggak tahu, tempatnya juga nggak tahu. Kalau saya tahu, nggak mungkin saya ambil. Ih, kok lewat sini sih, Sa? Gua serem banget. Dulu lu gimana sih nyari rumah kontrakan, Sa? Ya gimana ya, yang pas budget rumah-rumah itu dan cuma yang ini doang jalannya. Tapi kalau siang nggak serem sih. Ya kalau siang, Sa, ini kan malam. Nah, lu jadi tahu kan kenapa gue selalu nolak acara kantor kalau sampai malam? Ya ini yang bikin males. Tadi aja bos kita maksa, jadi gue ikutan. Kok gue merinding ya? Ih, sama gue. Apaan tuh, Sa? Gue lihat itu. Sa, ya apaan sih? Ih, lu jangan nakutin deh. Ih, woi. Alhamdulillah. Terus gimana nih? Alhamdulillah. Ada jalan lain gak sih, Sa? Serem banget deh. Aku gak mau lah situ lagi ya. Gak ada. Gue takut banget deh. Terus gimana dong gue pulangnya? Ya maaf, jadi nusain lu. Lu gak nginep sini aja. Sama gue kayaknya pulang subuh deh. Aduh gak bisa, Sa. Gue gak bawa baju, Sa. Gue gak bisa baju kayak gini kalau tidur. Aku manggil ojol aja buat nemenin lu balik. Iya, Oga. Motor gue gimana? Serem tahu kalau sendirian. Gue bawa motornya. Motor lu titipin sini aja. Besok gue jemput lu. Iya sih, terus gue pesen ojol gitu. Iya. Yaudah deh, gue pesen deh. Rupanya posisi customer saya itu persis di belakang kuburan. Nah, jalannya nggak ada yang lain, pasti lewat kuburan itu. Gimana saya nggak takut? Posisinya itu pas jam 12 malam. Oh ini lewat kuburan ya? Mana serem lagi. Harus cepet-cepet nih. Dikit lagi sih. Nah, tuh abangnya datang tuh. Abang. Mah. Mbak Lila ya? Iya, bener bang. Mau nanya dong, ada jalan lain nggak sih selain lewat jalan kuburan itu? Nggak ada bang. Serem banget ya. Kan kalian berdua. Udah deh, ayo mbak. Besok gue jemput. Terus kalian bawa motor gue ya? Bang, Tadi aku tuh lewat sini bang. Aku takut banget bang. iya sih mbak, saya juga pas ambil orderan ini, pas lewat sini takut banget. Ya kan, bener kan bang. Aduh bang, cepet aja deh bang, kita jalannya bang. Emang nggak ada jalan lain mbak selain jalan Nggak ini? ada. Aku takut banget deh. Mah, pelan-pelan deh bang. Itu kan ada anak kecil bang. Itu tuh. Dia ngapain bang di tengah jalan kayak gitu? Cuekin aja mbak, cuekin mbak. Mbak, Customer saya penakut. Udah tahu penakut, tapi lihat-lihat ke kuburan. Mana ngomong ini itulah ke saya. Gimana saya nggak takut? Saya pura-pura aja nggak lihat.
Ayo Mbak, cepet Mbak. Ah! Astagfirullahaladzim. Bang, Cuma kayu pohon, Mbak. potong pohon doang ya. Hah? Bola. Siapa sih yang main bola? Oh, Bang. Hah? Bang, Bang. Ayo, Bang. Mbak, Mbak. Kenapa sih, Mbak? Susah saya jalannya. Bang. Itu. Apa sih? Aduh, Mbak, kenapa, Mbak? Itu, Bang. Ada anak kecil, Bang. Apa sih? Itu coba deh lihat di belakang. Jangan bikin Bang. takut, Mbak. Itu, Bang. Aku takut, Bang. Mbak, apaan sih? Bang, itu coba deh. Oh, ya Allah, Bang. Di mana nih, Bang? Bang. Di jalan, Bang. Bang. Ini di mana, Bang? Bang. Jangan pergi. Pamit. Ya Allah. Jangan ganggu. Sabar. Makhluk goib itu ada di belakang customer saya. Pantesan dia gemeteran sampai memeluk saya dengan saya sesak napas. Pas saya lihat, ternyata dia ada di belakang. Ya udah, saya langsung lari aja dengan customer saya. Aduh, Bang, kenapa sih, Bang? Aduh. Ada-ada aja. Aduh, ayo, Bang. Itu kaki saya ada yang nahan. Aduh, nggak ada, Bang. Nggak ada. Kaki saya. Aduh. Gimana nih? Ayo, Bang. Ayo, Bang, bisa nggak? Iya, ayo. Maaf, Pak. Akhirnya saya dianterin bapak itu untuk ngambil motor saya. Pas saya sampai situ, anehnya nggak ada apa-apa tuh. Kalian ngapain sih lari-lari? Ada setan, Pak, di sana, Pak. Siapa, Pak? Iman kalian lemah. Ada hantu, Pak. Anak kecil lagi main-main di tengah kuburan. Iya, Pak. Gak ada, saya sudah bertahun-tahun tinggal di sini. Ih, beneran, Pak. Jangan dipanggil, Pak. Nanti dia nongol lagi. Mana saya pengen lihat. Itu di situ. Itu di situ, Pak, dekat kuburan. Motor saya juga tinggal di sono. Sekalian temenin ambil motor saya, Pak. Ya udah, saya temenin kalian ambil motor. Ayo, Pak. Bapak jangan tinggalin, Jangan ditinggal, Pak. Pak. Aduh, Pelan-pelan, Pak. mana setannya? Itu, Pak, di sono, Pak. Motor saya, no, Pak, no. Makanya kalau kalian lewat tempat sini banyak berdoa. Saya kan nggak tahu, Pak. Penumpang saya lewatnya lewat sini. Jalannya. Mana nggak ada apa-apa. Mungkin kalian salah lihat. Tadi di sini, Pak. Ngapain sih saya bohong? Aman kok. Ini beneran, Pak. Tadi di sini. Ini motor kalian. Iya, Pak, ini motor saya nih. Udah ambil. Ayo. Tuh. Kakinya, Bang. Tuh, bener kan? Anak kecil hantunya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang. Pak, tunggu, Pak. Ternyata tangan bapak itu dipegangin sama makhluk goib itu. Dia langsung kabur. Warga sini aja gangguin, apalagi saya. Setelah saya antar customer, saya langsung pulang. Serem, takut ngelewatin jalan itu lagi.